Sahabat agropreneur, salam sukses luar biasa. Ketemu lagi dengan saya, Mei Farmandagi. Dan saat ini saya akan menguji daya kapiler tanah. Uji daya kapiler tanah seperti biasa yang sudah disiapkan adalah tanah kompos dengan tanah yang tidak menggunakan kompos. Kita masukkan ke dalam wadah atau botol yang sudah dilubangi untuk bawahnya, dan kita akan letakkan ke dalam wadah yang sudah terisi air, dan kita akan melihat bagaimana daya kapiler tanah yang ada, baik tanah yang menggunakan kompos maupun tanah yang tidak menggunakan kompos. Ya, kita akan mulai. Kita akan menggunakan waktu. Ya, kita akan mulai. Dan kita akan melihat bagaimana daya kapiler dalam tanah, baik tanah yang bercampur dengan kompos maupun tanah yang tidak dicampur dengan kompos. Uji daya kapiler tanah ini adalah bagaimana kemampuan tanah untuk menahan atau untuk tidak adanya penguapan yang terlalu cepat. Jadi uji daya kapiler adalah uji untuk melihat bagaimana tanah mampu untuk menahan penguapan, sehingga tanah tidak mudah kering pada musim kemarau, dan kelembapan tanah akan terus terjaga. Karena seringkali ketika dalam musim kemarau tanaman-tanaman akan sangat mudah kekeringan, karena kemampuan tanah dalam menahan penguapan air dari dalam tanah. Jadi kemampuan menahan air dari dalam tanah untuk ke atas. Kita akan melihat, mungkin ini akan memerlukan sedikit waktu yang cukup lama, karena kita akan melihat bagaimana perbedaan dari tanah yang dicampur dengan kompos dan tanah yang tidak dicampur dengan kompos. Dalam beberapa praktek, dalam beberapa ujian yang telah kita lakukan dalam video-video sebelumnya, sangat baik ketika tanah kita campur dengan kompos. Baik itu kemampuan tanah di dalam menahan air, kemampuan tanah di dalam mengikat nutrisi, maupun kemampuan aerasi tanah di dalam memberikan oksigen di dalam tanah. Dan saat ini kita pun akan melihat bagaimana daya kapiler tanah yang ada komposnya dan daya kapiler tanah yang tidak diberikan kompos. Kita akan melihat perkembangan dari tanah-tanah ini.
daya kapiler adalah kemampuan air untuk naik ke atas. Bagaimana air yang ada di dalam tanah sehingga dia naik ke atas dan menguap. Saat ini terang bisa melihat untuk tanah yang tidak dicampur dengan kompos, saat ini sudah berada di posisi di atas ini. Dan untuk tanah yang dicampur dengan kompos masih sebatas air yang ada di wadah di bawah ini. Kita akan terus melihat perkembangannya. Untuk menjaga kualitas tanah kita, tentu kita harus selalu memberikan nutrisi akan tanah kita. Karena ketika kita menanam, pastilah nutrisi-nutrisi yang kita berikan akan diserap oleh tanaman. Dan alangkah baiknya kita dapat memberikan nutrisi secara organik, karena dengan kompos, dengan pupuk organik yang kita berikan akan mengembalikan ekosistem yang ada di dalam tanah. Mikroorganisme yang ada di dalam tanah akan terus terjaga, akan terus hidup untuk mengolah tanah kita tetap subur. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengolah tanah kita dengan beberapa musim panen tanpa kita memberikan kompos atau pupuk organik, maka dapat dipastikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita pasti akan berkurang. Apalagi ketika kita menggunakan pupuk-pupuk kimia yang secara berlebihan, yang tentunya akan berdampak pada kualitas tanah kita. Tanah kita akan menjadi kurus karena setiap pupuk kimia yang kita berikan pasti akan meninggalkan amoniak dan lain sebagainya yang akan menghalangi akan pertumbuhan mikroorganisme di dalam tanah, yang akan meracuni akan tanah, meracuni akan tanaman-tanaman kita. Oke, ya, kita lihat saat ini tanah yang tidak dicampur dengan kompos, untuk daya kapiler tanahnya, airnya sudah naik sampai sekitar 2 cm dari permukaan air. Sedangkan untuk tanah yang dicampur dengan kompos masih sebatas permukaan air. Jadi kita akan menunggu mungkin 2 menit lagi. Kita akan menunggu sampai dengan
waktu di dalam stopwatch 11 menit. Nah, ketika orang mengolah tanah dengan menggunakan kompos secara otomatis, ketika kita menanam dan menghadapi musim kemarau, tentu persediaan air yang ada di dalam tanah akan terjaga karena tidak akan mudah menguap, sehingga tanaman yang kita tanam akan mampu untuk bertahan walaupun di musim kemarau. Mungkin kita akan melakukan penyiraman atau pengocoran, tetapi bisa kita bayangkan kalau dalam musim kemarau kita harus melakukan penyiraman seminggu 3 kali. Kalau pada tanah yang tidak menggunakan kompos, mungkin pada tanah yang menggunakan kompos kita bisa menyiram tanaman kita seminggu sekali. Karena dengan tanah yang ada kompos di dalamnya akan terus menjaga kelembapan tanaman, akan terus menjaga tanaman kita untuk tidak kekeringan. Ya, sedikit lagi, dan setelah ini kita akan lihat perbedaannya. Ya, saat ini sudah yang tidak dicampur dengan kompos sudah ada sekitar 3,5 cm dari permukaan air, dan untuk yang menggunakan kompos mungkin masih sekitar setengah senti dari permukaan air. Jadi dapat kita lihat perbedaan yang ada. Ya, dapat kita lihat. Ya, jadi kesimpulannya, tanah yang kita berikan kompos, daya kapiler tanahnya terhadap daya kapiler air tanahnya sangat bagus karena air tidak mudah menguap ke permukaan, sehingga walaupun dalam musim kemarau tidak akan menyulitkan bagi kita sebagai petani, pengusaha tani. Sedangkan untuk tanah yang tidak menggunakan kompos, daya kapilernya, penguapan airnya sangat cepat, dan dengan kondisi seperti ini akan mudah sekali terjadi kekeringan terhadap tanah, terhadap akar dari tanaman-tanaman kita, yang tentunya akan mempengaruhi akan produktivitas, kualitas, kuantitas daripada tanaman kita. Oke, marilah kita terus mengusahakan akan lahan kita, terus memelihara akan tanah kita agar tanah kita tetap subur, tidak akan menjadi kurus. Tanah kita akan terus berkelanjutan sampai anak cucu kita. Biarlah tanah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita adalah tanah yang subur. Kita tidak akan mewariskan tanah kepada anak cucu kita tanah yang tandus, tanah yang tidak bisa untuk diolah lagi, tanah yang tidak bisa untuk ditanami lagi. Marilah kita terus merawat tanah atau lahan kita dengan terus memberikan kompos, memberikan mikroorganisme yang diperlukan untuk tanah dan tanaman kita. Sekian dari saya Evan Mandagi, Kubi, Sulawesi Utara. Salam sukses luar biasa.